Oke teman-teman, kembali lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Gimana nih kabarnya kalian? Oh iya, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Infokan buk berkumpul di jam 17.18 coy. Jam Alpin itu. Buat kalian fans Alpin ya, aku ada saran menu buka buat kalian, yaitu mie rasa kebuli dengan varian rasa hinaan di setiap harinya. Bukan endorse ini. Udah. Saranku, kurang-kurangilah kalian menghina Alpin di bulan puasa. Kena azab nanti. BTW, sudahkah kalian menghina Alpin hari ini? Ingat, jangan melupakan 3M, makan, mandi, dan menghina Alpin. Makin hari makin hina aja lah ini tim. Gimana nih kalian fans Alpin? Masih waras kan? Sebenarnya, nonton Alpin itu mudah. Mudah-mudahan gak gila maksudnya. Kalian fans Alpin, kalau butuh saran psikolog, bisa minta saran ke Lerklek lah. Beliau ini sudah menjadi member premium psikolog Maranello. Nah, coba tanyalah. Tapi sekarang, Alpin udah ada teman bapuknya coy, yaitu si Ijo Miskin. Udahlah livery juga jelek, performa jelek pula, pit stop aja gak bisa. Emanglah, livery yang jelek-jelek ini kadang suka ngelawak. Hal ini membantah sebuah pepatah yaitu jangan nilai buku dari covernya. Lah ini, covernya aja jelek, apalagi isinya tambah jelek lagi. Oke lah, tanpa berlama-lama mari kita merosting bukan review balapan Saudi Arabia yang terjadi kemarin. Yang hasilnya, ya masih orang lama lah pemenangnya. Woi bang, nggak capek apa kau ini menang mulu? Gantian lah. Kayaknya abang company ini mau nyapu bersih semua seri lah di setiap balapan. Agak kesel gitu sama orang-orang yang sombong gitu. Kayak ini nih contohnya nih. Mas, mau ngapain mas? Ini mas mau nyapu bersih. Oke. Lah memangnya salah saya di mana kalau saya menang terus? Wong saya suka kok. Oke lah, kita masuk ke sesi free practice yang pertama. Di free practice pertama ini, seperti biasalah, abang company yang suka menguasai terangi harimu dengan Williamus lagi. Halo semua, aku abang company. Di posisi pertama lagi. Ya, walaupun sebelumnya sempat mengeluh, tapi tetap ungu-ungu juga sektormu nih bang. Sudah waktunya menyerah. Dah lah, kasih aja lah pialanya langsung. Pakai buang-buang waktu pula, langsung lanjut aja lah ke seri berikutnya. Dan di FP1 ini, kita melihat kembalinya sosok Bapak El Skandal coy. Siapa biar dia hadir coy? Nggak bahaya tah? Sederhana tapi Mbah Helmut murka. Bahkan Helmut ini, kabarnya di sesi mana ya? Aku lupa. Beliau ini menolak untuk menghadiri evaluasi tim setelah sesi dan kabur dan langsung cabut. Waduh, perang. Apakah Red Bull Civil War benar-benar terjadi? Oke lah, kita balik ke free practice pertama. Lalu, Perez di posisi ketiga dan Alonso di posisi kedua coy. Apakah beliau sedang memasak? Tapi di free practice kedua, beliau ini lebih gacor lagi, yang akan kita bahas nanti. Dan Ferrari di posisi 5 dan posisi 6. Tenang coy, ini bukan hari Jumat, jadi santai dulu gak sih? Dan Mercedes ada di posisi 4 dan posisi 8. Whoops, posisi 4, 8, 4, 8, 48. Dan Alpine di posisi pertama coy. Infokan lawan sepadan. Halah di crop itu. Coba tunjukin aslinya. 13-17 coy. Kalian di jam 13-17 biasanya pada ngapain coy? Apakah pada tidur siang? Tapi kali ini kita apresiasilah pada gerobak BUMN Prancis ini, karena mereka bukan yang terakhir.
Dan yang terakhir adalah tim kikir asli Amerika. Kalian percaya posisi saya cuma segitu? Ucap bapak-bapak tinggi berambut putih. Dan sisanya ya baca sendirilah ya. Oke lah, kita masuk ke free practice kedua. Di free practice kedua ini, Bang Komeng gacor coy. Makin tua, makin menyala dengan menduduki posisi pertama. Udah kayak Komeng di Indo ya kan, gacor amat Kang. Siapa biar dia benar-benar memasak coy. Let him cook! I said let him cook! Apakah teori kemenangan ke-33 itu nyata adanya? Hell, selagi masih ada Abang Company, kamu hanya bisa bermimpi. Bentar. Bau apa ini? Kayak ada bau-bau makanan gitu. Kalian nyium nggak? Oh, Alpin lagi syukuran coy. Mereka sedang syukuran Alpin masuk top 10. Pakai menu apa ini? Apakah pakai nasi kebuli? Dan Ocon di posisi ke-15. Alpin punya jam baru coy. Sefek cok. Infokan syukuran di jam Alpin. Lalu, McLaren sejauh ini mereka masih kurang lah performanya. Kayak kurang wow gitu dengan Oscar Piastri di posisi ke-10 dan Lando Norris di posisi ke-12. Lalu ada momen di mana Lewis Hamilton mau ditubruk oleh Logan Sargent karena dia melambat di tengah trek waktu Logan lagi hot lap. Woi lah cak, ngawur kowe. Kau nih kalau mau menghalangi, sudah ku bilang halangilah Max Verstappen. Ngapain juga kau menghalangi Logan? Kayak cepet aja dia. Dengan itu, Cak Lewis ini hanya mampu lagi-lagi dan lagi di posisi ke-8. Dan rekan setimnya yaitu LT Bok Singapura melesat di posisi kedua. Lihatlah siapa aib Mercedes sekarang. Dengan begitu, Mercedes di posisi ke-2 dan 8. 2 dan 8? 28? Malah jadi tragedi pembantaian 11 pemuda Barcelona. Oke lah, lalu Ferrari gak usah dibahas lah ya. Dan Abang Company sedang merendah di posisi ketiga. Santai dulu gak sih? Dan inilah hasil dari free practice keduanya. Oke lah, kita masuk ke sesi free practice ketiga. Di sesi FP3 ini, sesi belum dimulai tapi ada berita yang sedih dari tim kuda komedi Itali, di mana El Singapura harus absen karena harus operasi usus buntu. No! Apa jadinya Ferrari di tangan El Sial de Locap? No! Hamilton bisa masuk sekarang gak sih? Sekarang aja joinnya gitu. Dengan ini, menambah list kesialan Ferrari di musim ini. Apakah list ini akan berlanjut? Dan posisi Carlos Sainz pun digantikan oleh anak muda Britania Raya bernama Ollie Bearman, yang usianya masih 18 tahun coy. Anak sekecil ini berkelahi dengan company. 18 tahun coy, udah jadi pembalap F1. Aku aja 20 tahun ya, masih begini aja. Kalian 18 tahun ngapain coy? Masih muda udah jadi pembalap F1 aja nih Oli. Ketimbang jadi cawapres. Cada. Dan penampilan Oli ini juga bagus loh di free practice ketiga. Dengan 3 kali hot lap aja udah tembus 1:30 detik di track yang jalan raya loh. Ini membuktikan bahwa umur tidak menjadi halangan seseorang untuk mengemban amanah. Maksudnya Oli mengemban amanah untuk menggantikan Carlos Sainz. Gitu ya, bukan yang lain. Dan ada momen di mana pembalap supir El Ojol Stabilo Ijo ini menjadi cowok red flag di mana dia crash dan nabrak tembok. No! Pesanan GoFoodku. Gimana nih wah, drivernya malah crash pula dia. Mana udah lapar lagi. Efek kejar setoran kayaknya ini. Dan si Logan ini juga ikut-ikutan nembok pula dia dengan nyium tembok. Hah? Apaan itu kan? Kan ada tembok! Kan ada tembok ceritanya guys. Masa bisa tembus tembok tuh? Dan Alpine di posisi 2 dan 4. Kalau satunya dihilangin. Udah mulai bangkit lah gerobak Prancis ini. Nggak terakhir lagi beliau. Dan Ferrari sudah kubilang tunggu Ferrari di hari Jumat, di mana LCL berhasil meraih posisi kedua. Ferrari kalau nggak ada saya, aduh kasihan deh. Dan De Oli boleh juga dengan meraih posisi ke-10. Dan 2 Mercedes di posisi 4 dan posisi 9. Udah tau lah ya siapa yang posisi 9. Abang Company pakai nanya ya di puncak lah.
Oke lah, kita masuk ke sesi kualifikasi. Di sesi kualifikasi ini, Oli lumayan impresif dengan lolos dari Q1. Dan duo Alpine posisi 17-18 lagi coy. Itu ancur-ancur namanya. Ampun anda, obok-obok. Asli di obok-obok. Tolol ya. Lapuk semua. Emang suwe. Kampret. Thanks for watching. Ada apalah dengan angka 17-18 ini ya kan? Emang lah, kayaknya angka tersebut harus kita abadikan sebagai jam Alpine. Memang tim Bapu ini itu posisi apa jam kumpul bukber boy. Dan duo Stake menemani Alpine sebagai duo mau tim badut dengan si Zhou Guanyu sama sekali tidak mencatatkan waktu di mana dia keluar di 2 menit terakhir di Q1. Gimana sempet boy, dia keluar cuma presensi doang kayaknya biar kelihatan hadir. Malah cuma survei track doang dia. Atau jangan-jangan dia ini keluar cuma buat muter nyari orderan doang. Kan ya ojol. Di Q2 ada momen di mana tim mobil kikir Amerika yang dikendarai oleh Hülkenberg tiba-tiba berhenti. Lalu De Oli gacor coy, dia nyaris lolos ke Q3 dengan mengalahkan Hamilton. Kalau beneran bisa out qualified Hamilton, udah salah pecat, salah rekrut pula ini Ferrari. Lalu, company Edan ini lagi-lagi mencatatkan lap time ungu-ungu coy. Emanglah gendeng ini company. Dan Leclerc di posisi kedua ya lumayan lah berhasil mengalahkan satu banteng ketimbang gerobak Jerman yang lagi-lagi kalah sama tim customernya. McLaren dan Aston Martin malah lebih gacor daripada Mercedes dengan Alonso di posisi keempat dan dua McLaren di posisi 5 dan posisi ke-6. Hina kali lah ini tim gerobak Jerman ini pura-pura raja iblis padahal sebenarnya nangis. Masa dia obok-obok tim customer? Kalau Ferrari malu tuh. Dan ya sudah ketebak siapa yang meraih pole position, yaitu adalah abang company lagi. Padahal beliau ini selalu bergadang loh sebelum sesi. Dengan main game tapi tetap gacor juga dia ini. Kok gak ngantuk ya? Halah Gus, dia bergadang aja bisa P1 apalagi gak bergadang. Bisa-bisa dia start dari GP Bahrain pun juga tetap menang dia ini. Atau dia ini muterin Arab pun masih juga tetap pole dia. Dan inilah hasil lengkap dari kualifikasinya. Oke lah, kita masuk ke race utamanya. Di start, seperti biasalah, mas-mas company gendeng ini langsung ngacir dan gak kekejar. Terus di start, juga Lando Norris tertangkap basah melakukan jump start, yang akhirnya dicepuin oleh si George Russell. Tapi ya untungnya gak kena penalti lah. Kan dia pakai KTP Inggris, coba kalau Norris KTP-nya Prancis. Mau berapa detik penalti kau dek? Lalu ada battle antara Leclerc dan Perez untuk berebut posisi kedua. Ya iyalah, masa berebut posisi pertama? Selagi masih ada abang company, maka posisi pertamamu hanyalah mimpi. Lalu, barusan start dimulai, si Alpine ini ngelawak lagi. Baru aja mulai, mesinnya udah menyerah. Tuh mesin dibuat dari apa sih woi? Baru aja 2 balapan, udah trouble aja lah. Ya bener lah pepatah. Gerobak dikasih mesin jadilah Alpine. Dan dengan itu Gasly langsung merosot ke dasar palung Mariana saking rendahnya. Patut kita tunggulah lawakan-lawakan apa yang akan disajikan oleh BUMN Prancis ini. Lalu, Behrman lumayan gacor juga dia untuk pemula. Dia beberapa kali bisa battle melawan abang-abangan F1 dengan cukup baik. Anak sekecil itu berkelahi dengan para pengawal company. Dan ya, dia bisa battle dengan no mistake lah. Dan perlahan-lahan bisa merangkak naik hingga masuk ke top 10. Ya, walaupun agak penyok dikit sih headrestnya. Lihatlah, kepontang-panting kepala dia. Lehernya kayak, bang, udah bang. Ya wajar sih, bisa dibilang dia ini minim persiapan buat nahan GeForce karena dia dipanggilnya dadakan kayak tahu bulat. Dan ada momen di mana Stroll, si putra kecil ayah ini, crash dan membuat safety car keluar. Tolong setelkan lagu Final Chapter coy. Waduh, orangnya nggak ada ya? Sial kali lah nih orang nih. Pas ada dia, ditunggu gak keluar. Pas gak ada dia, malah keluar pula nih si mobil kampret ini. Yang sabar ya bos. Setelah safety car, Lando berhasil memimpin lomba. Apakah akhirnya beliau akan buka puasa kemenangan? Oh tentu tidak. Karena
belakangnya adalah mas-mas company. Dan betul lah, abang company ini bisa dengan sangat teramat mudah sangat teramat mudah amat sangat mudah menyalip Lando Norris di trek lurus. Bener-bener kayak dibukain pintu gitu. Duluan King. Beerman lagi-lagi tampil memukau dengan mengovertake pembalap di depannya. Tolonglah sediakan kursi untuk adik ini di 2025. Bahkan pas dia dikasih tahu kalau Norris dan Hamilton di belakangnya pakai soft dan makin dekat, malah tambah ngacir juga ini anak. Emang bener lah cocok beliau ini menjadi full time F1 driver di musim depan. Asal jangan kayak De Vries aja sih, gacornya pas jadi pengganti doang, pas diseriusin malah rungkat. Dan ada momen juga di mana Piastri kesulitan untuk menyalip Lewis Hamilton. Dicoba berkali-kali masih sulit juga menyalip abang ngawi calon pembalap Ferrari ini. Ya sempet sih berhasil, tapi malah lokap pula si Oscar ini. Dan Kevin Magnussen juga kena penalti sih. Tapi itu malah menguntungkan bagi rekan setimnya karena dengan itu dia bisa menahan pembalap di belakang Magnussen agar menjaga Hülkenberg yang sudah ada di zona poin. Dan itu terbukti work dan efektif lah. Walaupun menciptakan antrian di belakang kayak lagi ngantri sembako, tapi ya lebih efektif lah ketimbang strategi Alpine. Finish aja kagak mau pakai strategi. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Ditambah pit stop tolol dari Stick F1 Team yang sangat menguntungkan Haas. Lalu ada hal lucu juga di mana si Daniel Ricciardo juga ngelawak pula. Dia ini malah spin di depan pembalap yang digadang-gadang akan dia gantikan. Kalau gini mah batal kontra wah. Kalau cuma spin doang mah Perez juga bisa. Dan balapan pun finish dan lagi-lagi abang company yang mendominasi. Dan dengan kemenangan ini Verstappen telah mencapai 100 podium dari 188 penampilan. Emang londo gendeng. Dan Perez di posisi kedua yang melengkapi One to Red Bull yang kedua kalinya secara beruntun. Dan Elsial ada di posisi ketiga coy. Ini menjadikan podium ketiga secara beruntun juga untuk Ferrari. Noh, top tim itu minimal podium. Red Bull udah, Ferrari udah. Mana tim yang ngaku top tim tapi kok nggak podium malah battle di papan tengah. Ini nggak aku sebutin ya timnya yang mana karena aku nggak mau mempermalukan Mercedes. Dan Beerman ada di posisi ketujuh. Boleh juga. Dia juga memperoleh Driver of the Day dengan vote sebanyak 48%. Hah? 48? Oh si Barwa. Si Oli Jiko dulu. Dan Mercedes diobok-obok. Asli diobok-obok. Yang hanya berhasil menduduki posisi 6 dan posisi 9. Dan Alpine mereka di posisi 13 dan 20. Sudah saatnya menghina. Dan Alpine sekarang ada teman bapuknya coy, yaitu si Steak Ijo Miskin. Mereka di posisi ke-17 dan posisi ke-18. Jam Alpine berubah jadi jam Steak wah. Udahlah, mending kalian langsung ke gua aja lah. Dan klasemen sementara tentu saja company di posisi pertama dan sisanya ya baca sendiri lah ya. Tapi yang ingin ku soroti adalah pembalap regulernya kan ada 20 orang. Entah apalah bisa-bisanya nih PNS gerobak BUMN Prancis bisa di posisi ke-21. Emang bener lah kata pepatah Thailand. Sulang kapsoy, kawatingkap, kapungkap. Artinya apa Bang Messi? Jika engkau mencari Verstappen, carilah di puncak Himalaya. Namun jika engkau mencari Alpine, carilah di Palung Mariana. Gak dihina pun udah hina nih tim. Oke lah, segitu dulu roasting bukan review kita kali ini. Udah ya, aku mau bukber dulu coy. Di jam 17.18. Bye-bye, jangan lupa join Discord.